Pak Gojim, aku akan mulai dari doktrin-doktrin agama yang terkadang itu bikin orang jadi ketakutan. Terus yang kedua, gara-gara doktrin agama itu kadang kita membenci satu sama lain, gitu ya Pak Gojim. Aku pengen berbicara dari sini dulu, silakan Pak Gojim. Ya, terima kasih Mas Hendra. Ya, pertama kali saya lakukan disclaimer dulu ya, bahwa ketika kita belajar antara satu orang dengan yang lain, maka bawalah gelas atau cangkir kosong. Jadi jangan sampai membawa muatan sebelumnya. Karena begitu ya, Anda semua sudah mengisi cangkirnya itu, ya tidak bisa menerima penjelasan orang berikutnya, dan seringkali terbentur. Loh kok gini gitu. Makanya sekarang siapkan cangkir kosong dan isilah dengan apa yang saya sampaikan. Ya, jadi begini. Agama itu sendiri, ya. Agama itu sendiri sebenarnya produk dari suatu politik. Ini yang harus kita pahami. Agama produk dari suatu politik. Jadi orang sering budaya kan. Saya mengatakan justru dari politik. Politik yang produk budaya. Ya. Jadi agama itu seperti itu dipaksakan, nggak ada. Misalnya begini ya. Kalau di Arab kan ada din. Terus juga ada istilah milah itu dalam pengertian Al-Quran. Apakah din atau milah itu sama dengan agama? Nggak bisa kita samakan. Nah, tapi oleh kepentingan politik disamakan. Oke. Ya. Karena agama itu dalam bahasa Jawa, ya. Jadi artinya berbeda dengan din atau milah yang ada di Arab. Kalau dalam bahasa Jawa, ageman, pegangan. Bukan. Agama itu apa? Ya, agama itu adalah dari kata gama dulu. Gama itu artinya aturan atau undang-undang. Jadi beragama itu artinya orang yang menjalankan aturan atau undang-undang, tapi untuk kepentingan negara. Jadi bukan urusan misalnya nanti akan bakal ada, kalau mati ada ini, ada itu. Bukan itu. Bukan itu, ya. Makanya tadi malam juga saya sampaikan, ini ada bahasa kawi agama, artinya itu tata. Jadi tata itu apa? Menerapkan sesuatu ya di masyarakat dalam keadaan tata krama. Jadi artinya selama kita bisa bertata krama di dalam kehidupan bersama, ya kita sudah beragama. Kita tidak menyalahi ya apa yang ada di masyarakat itu. Ya, tapi kemudian oleh kepentingan politik ya itu dimasukkan. Sama saya jelaskan. Orang-orang Barat, kalau kita melihat secara sosiologi ya, mereka yang Kristiani itu tidak mau disebut religionnya itu Kristen. Nah, karena religion itu punya konotasi dalam hubungannya dengan hidup yang tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Kristen. Jadi mereka ya hanya sebagai pengikut Yesus, hanya seperti itu. Tapi tidak mau disebut sebagai my religion is Christian gitu. Oleh karena itu dari awal orang Barat tidak pernah di dalam identity card-nya atau kartu identitasnya itu ada kolom agama. Dan itulah yang diikuti di dunia dalam hal paspor, ya kan. Dalam hal nomor pokok wajib pajak ya, nggak ada agamanya apa ya. Nah terus akhirnya karena kepentingan politik untuk di Indonesia dikaitkan dengan agama dalam pengertian yang kita lihat sekarang ini ya, jadi di situ ya. Nah sekarang kita kembali ke asalnya. Ya asalnya dulu sebelum masuk politik, kan. Para tokoh-tokoh yang disebut ya sebagai tokoh-tokoh pembawa agama itu ya tidak ada istilahnya itu perilaku politiknya kecuali perilaku kemanusiaan. Nah ini yang harus dipahami. Jadi misalnya Nabi Muhammad ya semula hanya menyampaikan bagaimana hidup yang baik di dalam
kehidupan. Makanya pada waktu yang lalu, mengapa apa itu ayat pertama itu Iqra? Karena melihat bangsa Arab, ya, itu tidak suka membaca, sehingga disebut menjadi jahiliyah. Nah, maka perintah pertama adalah Iqra. Ya. Nah, Iqra tentang apa? Di situ dinyatakan yaitu Iqra tentang atau membaca hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan. Nah, itu kalau bahasa kita berarti kita disuruh mengingat nama Sangkan Paraning Dumadi. Penciptaan itu kan berkaitan dengan Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan itu asal usul, paran itu tujuan, dumadi itu makhluk. Jadi asal usul dan tujuan makhluk. Ya. Jadi itu. Terus yang kedua, ya, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Karena contohnya kita ambil Nabi Muhammad, jangan karena kok contohnya dari Islam, karena saya orang Islam, sehingga memberi contoh yang ada di dalam ajaran Islam. Bahwa nanti itu dipadankan dengan yang lain, oh iya, cara agama kami beri contoh itu begini. Nah, tidak jadi masalah. Ya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi yaitu budi pekerti. Ya. Makanya di dalam kehidupan, ya, secara Qur'ani tekanannya adalah budi pekerti, akhlak. Ya. Buktinya apa secara ayat? Ya, amal soleh itu artinya tidak ada iman kalau tidak dibuktikan atau diwujudkan dengan amal saleh. Karena begini, di dalam surat Al-Maidah, ya, ayat apa itu? Ayat 5 kalau tidak salah, ya, binatang buruan itu, binatang hasil buruan itu boleh dimakan. Padahal binatang yang menjadi pemburu itu selalu anjing. Makanya kalimat di Al-Qur'annya itu tukallibu. Artinya anjing yang kamu didik itu bisa menangkap buruan, dan buruan itu boleh kamu makan. Jadi artinya nggak ada hubungannya najis dan sebagainya. Ya. Al-Quran. Cuma nanti di dalam masyarakat terjadi perkembangan lewat karena hadis-hadis. Ya, jadi misalnya Hanafi, anjing ya tidak menjadi masalah. Anjing itu jadi masalah kan ketika kita madhabnya madhab Syafi'i. Oh. Ya. Ini urusan politik lagi. Iya, madhab Syafi'i. Ya. Jadi di sini kita harus bedakan. Nah, apakah makan anjing itu boleh? Ya, saya tidak nyatakan boleh dan tidaknya dulu. Tapi Al-Quran tidak ada statement untuk melarang makan anjing. Statementnya hanya kulu wasrobu, ya kan, jadi makan minumlah halalan thayyiban. Jadi yang halal itu apa? Halal itu artinya yang tidak dilarang di dalam Al-Quran. Nah, orang tinggal melihat yang dilarang, kan gitu kan? Kan nggak masuk anjing dilarang, ya kan? Nah, terus thayyiban itu artinya yang bergizi, yang baik bagimu. Nah, kalau misalnya biasa makan anjing sebagai hal yang bergizi, ya bahkan mencerdaskan dirinya, ya tidak apa-apa. Cuma kudu ngerti tonggone, kan gitu, ya. Mengerti tetangganya supaya tidak menimbulkan gaduh. Iya, jadi di situ. Jadi pokoknya kita bongkar-bongkaran ya, meskipun kebenaran itu terkadang pahit ya teman-teman ya. Betul. Pak Kojem, takutnya lupa. Yang sekarang lagi rame, Sidratul Muntaha. Iya. Apa esensinya? Sekarang lagi rame. Iya, jadi kan sebenarnya gini ya. Jadi sidroh itu di dalam bahasa Arab itu ditulis menggunakan sin, ya, jadi sin, ya. Jadi kalau kita bukan shot ya? Bukan shot. Kalau shot jadi soder, dada, terus akhirnya kesadaran. Tapi kalau sadaro, ya, itu nama pohon yang langka, ya, di Timur Tengah. Jadi di situ. Nah, muntaha itu dari kata nahi, nahi. Jadi itu larangan. Artinya muntaha artinya daerah batas. Jadi manusia itu boleh mengelilingi alam raya ini sampai batas terakhirnya. Nah, batas terakhirnya itu
Ya kan dikatakan di dalam apa itu Isra Mi'raj, bukan di Al-Qur'an kan. Ya itu Al-Qur'annya menyatakan Sidratul Muntaha, tapi itu dianggap sebagai batas akhir di dalam cerita Isra Mi'rajnya. Ya, kan di situ Nabi ya sampai di Sidratul Muntaha yang di sana ada taman surgawi. Nah, jadi di situ kan. Nah, sehingga sebenarnya saya pernah mengajarkan khusus makna Isra Mi'raj dalam aplikasinya dalam kehidupan. Ya, jadi di situ. Jadi manusia itu memang harus terus berpikir dengan benar, meraih setinggi-tingginya sampai titik batas yang dia sudah tidak sanggup lagi. Tapi di situ ada kata surgawi, artinya berpikir itu harus sampai pada kebaikan yang tertinggi, bukan kebebasannya gitu loh. Yang menjadi pembatas itu adalah kebaikan yang tertinggi. Makanya itu digambarkan sebagai Sidratul Muntaha. Jadi artinya pohon pembatas. Ya. Jadi pohon itu kalau di dalam bahasa apa itu makrifat itu bisa disebut sebagai batas kehidupan. Ya, jadi di situ bukan kesadaran tapi batas kehidupan. Ya, sidro. Ya, itu kan sidro itu pohon sidro itu biasa dulu oleh orang Arab dipakai untuk minum-minuman sider. Ya kan ada minum-minuman sider ya. Nah, jadi kalau sudah minum ya jangan sampai mabuk. Jadi itu pembatas gitu loh. Artinya berpikir apapun selama tidak melenceng tapi untuk kemanfaatan, untuk kebaikan manusia, ya itu yang harus dikejar. Ya, kalau sampai kok nerakane sing ketok ojo kan gitu kan. Oke, teman-teman, saya pikir sampai di sini dulu percakapan dialog kita dengan guru kita Bapak Ahmad Khodim. Bagi teman-teman yang merasa bahwa apa yang selama ini dikaji dengan beliau itu memang benar-benar sepakat, masuk akal, ya, dinalar dulu, silakan di like, di share sebanyak-banyaknya untuk mengimbangi ajaran-ajaran mereka yang sumbunya masih terlalu pendek gitu ya, biar ada keseimbangan begitu ya teman-teman ya, biar sedikit-sedikit kita nggak nyalah-nyalahkan orang, nyesat-nyesatkan orang gitu, minimal teman-teman punya tools ya untuk nge-like, untuk nge-share sebanyak-banyaknya video-video seperti ini supaya kemudian kita beragama tuh penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, sibuk mencari persamaan, bukan sibuk mencari banyak manfaat. Banyak manfaat. Thank you Pak Khodim, sampai ketemu Terima di kasih YouTube spesial yang akan kita kembali. selenggarakan bersama Ngaji Roso.